Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jam Truk Coy. Ketemu lagi dengan channel Jam Truk Coy, channel yang membahas seputar pengalaman saya tentang cuca ijo. Baiklah teman-teman, yang akan saya bahas yaitu menjinakkan cuca ijo yang giras sampai ke proses ke lomba atau lapangan. Nah, itu bagaimana ya? Jadi seperti yang sudah saya bahas kemarin-kemarin ya, cara menjinakkan seperti biasa itu ya, 3 cara ampuh itu ya, ditaruh lantai ya, terus di terapi lapar ya teman-teman. Nah itu digantung di teras yang rendah. Nah itu sangat ampuh ya. Jadi setelah itu semua ya, pakai tangan, jangkrik di tangan itu mau ngambil atau mau makan itu sudah bagus. Itu proses awal yang sudah bagus. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu bagaimana supaya cuca ijo yang kita miliki itu di rumah itu gacor ya. Gacor, kalau syukur-syukur mau buang isian. Nah, itu bagus. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, cuca ijo kajika saya itu alhamdulillah sekarang sudah perkembangan yang luar biasa ya, teman-teman. Sudah gacor, di rumah sudah gacor. Kalau joy bunyi dia nggak masalah, dia juga ikut bunyi ya teman-teman. Jadi sudah berani bunyi kalau burung-burung lain bunyi gitu ya teman-teman. Nah itu perkembangan pertama. Nah perkembangan kedua, kemarin pernah saya bawa ke lapangan. Di pinggir itu dia sudah mulai gacor ya, sudah mulai gacor, keluar tembakan, gacor lah intinya gitu. Dan itu juga perkembangan yang jadi saya taruh rendah gitu ya, dia tidak terlalu takut sama orang. Nah, itu penjinakan seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau di rumah dengan cara 3 hal tadi ya, kalau udah enak ya, udah nggak takut lagi ya, jangkrik di tangan mau ngambil, nah itu udah bagus. Nah kemudian itu terapi di pinggir lapangan. Kalau di pinggir lapangan setelah kasih jangkrik ya kan, dia mau ngambil, terus dia udah gacor ya, berani gacor, kencang suaranya, sesekali keluar tembakan gitu kan. Nah itu juga sudah bagus perkembangannya, tinggal itu mental di atas. Ketika dilombakan taruh di atas, nah itu bagaimana itu ya teman-teman. Itu menjinakkan cuca ijo dari rumah sampai di gantangan. Nah itu prosesnya itu tidak sebentar teman-teman ya. Di rumah aja itu perlu beberapa bulan beberapa minggu ya teman-teman. Yang penting konsisten, terapi lapar itu sangat ampuh itu ya. Terapi lapar itu sangat ampuh, sudah saya bahas di vlog saya sebelumnya ya, cara menjinakkan cuca ijo giras itu ya. Bisa simak di playlist perawatan CI. Nah gitu teman-teman ya. Jadi ini hanya mengulas perkembangan cuca ijo kajika saya. Jadi di rumah udah oke, udah gacor ya, ditaruh di teras sudah gacor banget ya. Isian keluar cililin teman-teman ya. Kemarin saya pancing cililin, itu langsung nembak cililin, tapi pada waktu saya rekam hanya kena sedikit, jadi cililinnya nggak panjang pas saya rekam. Nah biasanya gitu, saya kalau ngerekam gitu kadang pas dipancing gitu harusnya langsung saya rekam ya. Jadi biar ketahuan. Nah, karena awalnya juga kepantau itu cililin ya, kemarin saya coba uji lagi ternyata benar cililin ya, yang memiliki isian cililin. Nah itu kalau misalnya di gantangan dia bongkar cililin, wah itu udah isian yang paling enggak ya coretan buat prestasi lah, podium lah gitu ya, tergantung dianya sering enggak kan gitu ya. Gitu teman-teman ya. Itu ya dari rumah ke gantangan ya. Di gantangan itu di pinggir itu harus dipastikan bunyi dulu ya, dipastikan bunyi dulu, kalau sudah bunyi baru dinaikkan. Nah kemarin hanya nyoba ya, saya hanya nyoba buat kajika. Nah pas dia sudah enggak bunyi lagi baru tak naikkan, ternyata enggak mau, malah gerabakan, dia kayak bingung gitu ya. Jadi ketika teman-teman ya, ini buat pesan buat teman-teman, ketika sudah bunyi, sudah enak, sudah gacor di pinggir, itu baiknya langsung diuji di gantangan gitu ya teman-teman. Jadi
Jangan sampai dia di pinggir itu diem lagi, nah pasti di atas juga diem gitu. Jadi kalau burung bahan, burung muda ya, burung cuca hijau muda ya itu kalau di pinggir sudah berani gacor, kencang suaranya ya, itu insya Allah di atas berani bunyi gitu ya. Kalau hanya baru bunyi-bunyi pelan kayak kriwik itu di atas atau misalnya bunyi pun juga dia pelan juga, ngeriwik juga gitu ya. Tapi kalau di pinggir sudah gacor, udah buka paruh, udah memberikan tembakan yang keras, nah itu insya Allah di atas sudah berani. Jadi ketika udah bunyi di pinggir itu langsung aja digantungkan di atas. Itu teman-teman ya, penjinakannya seperti itu. Nah di uji di lapangan juga harus seperti itu. Jadi digantung pinggir dulu ya teman-teman. Kalau di rumah udah gacor, udah mulai jinak, dibawa ke lapangan. Nah di pinggir lapangan ini ya, di pinggir lapangan ini digantung aja rendah. Kan ada biasanya kan gantungan yang agak rendah gitu kan, banyak lalu lalang gitu kan. Biasanya kan di situ banyak apa namanya cuca hijau mania yang naruh burungnya, lah itu agak digantung aja gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang mau trek aja kan gitu ya. Jadi itu salah satu melatih mental daripada cuca hijau bahan yang kita miliki. Nah, gitu ya teman-teman. Ini hanya sebatas pengalaman saya saja ya. Saya bukan guru, bukan mengajari, bukan menggurui. Ini hanya sharing saja pengalaman yang saya miliki selama memelihara cuca hijau. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi memelihara cuca hijau ini juga teman-teman harus sabar ya. Harus sabar, berusaha memahami ya, memahami dia ini maunya mandinya itu pakai keramba atau dicepuk. Nah kalau cuca hijau kacikasa itu sukanya dicepuk. Nah karena masih giras seperti itu, kalau di keramba pasti dia itu akan apa namanya gerabak dan bisa merusak bulunya. Itu ya teman-teman. Jadi ketika cuca hijau, kita punya cuca hijau belum jinak, giras gitu, kita sediakan aja cepuk mandi di kandang gitu ya. Yang penting ketika dia habis mandi kita bersihkan, kita ganti airnya gitu ya, biar selalu kering untuk kandangnya. Itu teman-teman ya, ini hanya sedikit pengalaman saya yang saya miliki, dan saya main hijau juga belum lama, paling setahun lah, gampang sebutannya ya gitu ya, paling setahun. Karena awal-awal saya punya murai batu itu ambrol semua, dan sampai sekarang belum punya jagoan murai batu ya teman-teman ya. Akhirnya main cuca hijau ya, akhirnya alhamdulillah punya Joy itu yang sudah ada prestasinya, dan mudah-mudahan ini Kacika juga bisa nyusul ya teman-teman. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jam Truk Mania.